Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini luar biasa, kita sudah memasuki hari ke-8 ya Pak ya. 7 atau 8? 8 ya. Ya, tanggal 8. 8 atau 9 Pak? Ada yang 8 atau 9 ya. Ya. Sepekan kita melaksanakan puasa Ramadan, Masya Allah, tanpa terasa tahu-tahu sudah pekan kedua, pekan ketiga, kemudian mudik Pak. Subhanallah, begitu cepat waktu itu ya, tidak terasa Pak. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wal asr, demi waktu kan? Imam Syafi'i juga mengatakan, al waqtu kas-sayfi in lam taqta' qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang, kata Imam Asy-Syafi'i, bagaikan pedang yang sangat tajam sekali. In lam taqta', jika kamu tidak mahir menggunakannya dengan benar, qata'aka, maka tanganmu yang akan kena. Subhanallah. Maka banyak orang-orang yang sukses karena memanfaatkan waktu, pun banyak orang yang kehilangan kesempatan, gagal karena tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Subhanallah. Maka kajian tauhid ini salah satunya adalah supaya kita memahami bagaimana cara menggunakan waktu, karena waktu menurut seorang yang beriman sangat berharga sekali, tidak boleh disia-siakan sedikit pun. Kita masih dalam keimanan kepada Allah, pembahasan keimanan kepada Allah, di mana iman kepada Allah itu mencakup 4 hal: beriman dengan wujud Allah, beriman dengan rububiyah Allah, beriman dengan uluhiyah Allah, dan beriman terhadap asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Berhenti pembahasan kita pada iman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, di mana uluhiyah itu adalah satu hak yang harus kita sampaikan kepada Allah, satu kewajiban harus kita tunaikan, satu hak yang harus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa dikatakan ini adalah kekhususan daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh disampaikan kepada yang lainnya. Sebagian dalil-dalil masalah tersebut telah kita baca sampai di halaman 149 kalau tidak salah ini. Ketika seorang melakukan peribadatan kepada selain Allah SWT, ambillah contoh orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang kafir jahiliyah. Mereka bukan tidak mengenal Islam Pak, bukan tidak mengenal Allah SWT, bahkan mereka sangat mengenal Allah SWT. Mereka tahu Allah memiliki rububiyah, mereka tahu bahwa Allah adalah zat yang wajib diibadahi. Namun apa yang mereka tidak ketahui, mereka tidak mengetahui bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu. Padahal ini adalah hal yang wajib. Di dalam surah An-Nahl ayat 36, di sana diseragamkan semua ajaran para nabi itu ternyata sama
ya, yang pernah kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami utus pada setiap umat itu rasul. Misi mereka dua, an i'budullah, supaya mereka beribadah, supaya umatnya beribadah pada Allah. Imam At-Tabari Pak di dalam tafsirnya beliau mengatakan yang dimaksud supaya mereka ya hendaklah beribadah kepada Allah, maksudnya adalah yuwahiduhu, maksudnya adalah supaya umat-umat para nabi itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu wajtanibut taghut, supaya mereka menjauhi taghut. Apa itu? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, taghut itu adalah syaitan. Kenapa dikatakan syaitan? Karena syaitan selalu mengajak kepada keburukan. Maka semua yang mengajak kepada keburukan, maka itu adalah taghut. Kemudian Imam Ibnu Qayyim ya menerjemahkan makna taghut di sana adalah kullu ma yu'badu min ghairillahi wa huwa radin. Semua yang diibadahi selain Allah dan kemudian dia senang ya diibadahi tersebut, ya diikuti, dikultuskan. Kemudian apa yang diikuti selain Allah, kita sekarang lihat banyak beberapa nama-nama figur-figur yang dikultuskan ya, dari zaman ke zaman ini ada Pak. Bahkan sebab daripada diturunkannya para nabi itu karena adanya pengkultusan pada tokoh-tokoh. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam beliau diutus karena adanya tokoh-tokoh ya, seperti Nasr, seperti Suwa yang disebutkan di dalam surah Nuh tersebut ya. Begitupun ya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ya, karena terjadi kerusakan ya pada agama ini, adanya ya, Lata, adanya Uzza, adanya Hubal dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya adalah semua yang dikultuskan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama tersebut syaitan memberikan label bahwa itu adalah orang-orang soleh yang ketika kita ya beribadah di sisi patung-patung mereka, di sisi gambar-gambar mereka, menganggap memiliki fadilah dan keutamaan. Maka Allah pun membantah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf ayat 71, atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Apakah kalian hendak mendebatku ya dengan nama-nama samaitumuha yang kalian sendiri yang memberikan nama tersebut, antum wa aba'ukum, kalian dan nenek moyang kalian, ma nazzalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan ya bukti tentang kebenaran mereka. Kemudian Allah juga berfirman, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ini kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika beliau bertanya kepada teman beliau, dua orang Pak yang dipenjara. Jadi kasusnya ketika Nabi Yusuf dipenjara itu diawali dari dalam surah Yusuf itu diterangkan ya, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ya, ini aku mengikuti agama bapak dan kakekku ya, yaitu Yakub, Ishak, Ibrahim. Nah, ini yang diikuti oleh beliau, kata Nabi Yusuf alaihissalam ya. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun.
Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada keluarga kami, kata Nabi Yusuf. Apa itu Pak keutamaan? Yang dimaksud dengan keutamaan adalah ketauhidan. Sehingga seorang yang diberikan kefahaman tentang tauhid, maka dia adalah orang yang memiliki keutamaan. Walakin aktsarun nasi la yashkurun. Namun kebanyakan manusia tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmatnya ketauhidan tersebut. Subhanallah Pak. Ini luar biasa kalau kita kembali coba lihat di YouTube. Di YouTube ini ada subhanallah orang-orang yang melakukan peribadatan bersama apa Pak? Mohon maaf, tikus Pak, dengan binatang-binatang, ya, binatang haram, dilus-elus, dicium kepalanya, orang tuanya aja nggak dibegitukan. Ya subhanallah, nikmatnya tauhid. Ya, lagi viral sekarang. Ya, mohon maaf, orang-orang gila dengan dimasukkan ke mimbar kemudian tidak pakai baju begitu. Ada lagi dulu pernah di Mesir itu tersebar seorang yang dianggap wali. Kenapa? Karena subhanallah, karena sudah terhijab katanya itu. Jadi kalau sudah seperti itu sudah tingkat tinggi. Apa yang dilakukan? Ya, yang wali yang bernama Baydawi ini di Mesir Pak, dulu pada zaman dulu. Kemudian awalnya bagaimana? Ketika setelah salat Jumat orangnya suka diem. Setelah itu mohon maaf dia melepaskan bajunya, kemudian mohon maaf telanjang di situ. Ya, maka itu dianggap wali di situ dia itu. Ya. Bagaimana mungkin? Karena kalau nggak wali nggak mungkin melakukan itu, kan katanya begitu. Nah, maka kita harus menghindari keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Simple sebetulnya. Ya. Apakah itu di dalam Quran ada, dalam Sunnah ada? Jika ada, ya kita gunakan. Justru dalam Al-Quran Sunnah kita diperintahkan menutup aurat kita. Nah, kemudian kembali pada ayat. Setelah Nabi Yusuf menerangkan keutamaan daripada tauhid, beliau pun mengatakan, "Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar." Menurut kalian, ya ini temannya di penjara, Tuhan-Tuhan yang banyak itu yang bagus, amillahul wahidul qahar, atau Allah zat yang maha satu dan maha kuat. Nah, subhanallah Pak, ayat ini apa yang kita peroleh? Menerangkan pentingnya dakwah tauhid. Orang di penjara Pak, makanan dibatasi, ruang dibatasi, tapi masih sempat untuk mengajak teman-temannya melakukan ketauhidan, ya, mendakwahkan ketauhidan. Dan ini dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Beliau selanjutnya mengatakan, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Selama ini yang kalian ibadahi itu ya bukanlah apa-apa. Nama-nama yang kalian anggap sebagai nama-nama orang soleh itu hanya nama-nama buatan nenek moyang kalian. Nah, subhanallah Pak. Dan ini banyak terjadi. Ya, orang kemudian diviralkan. Nah, sekarang mudah menviralkan. Dulu masih susah Pak. Ya, gimana cara memviralkan? Media juga ada. Makanya orang yang suka memviralkan, kalau zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya Jamil bin Ma'mar. Jamil bin Ma'mar. Sehingga dia ini pekerjaannya apa Pak? Ya, Facebooknya zaman dulu itu mungkin ya. Misalkan nih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa? Langsung keliling dia, Muhammad melakukan ini, semua orang tahu dalam waktu singkat. Keliling nyari orang, sehingga ketika orang-orang itu takut untuk menunjukkan keislamannya, ya orang takut Pak. Kalau masuk Islam takut, nah. Jadi ditekan dia kalau sudah masuk Islam. Tapi tidak dengan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Sahabat Umar malah ditunjukkan.
Begitu masuk Islam nyari nih, biar semua orang tahu kalau sudah masuk Islam nih, ngomong sama Jamil bin Ma'mar, Jamil, ada apa Mar? Begitu mungkin bahasa kita. Saya sudah masuk Islam. Hah? Apa? Masuk Islam? Langsung lari, Pak. Woi, Umar masuk Islam, woi, Umar masuk Islam, langsung terus. Sehingga dalam waktu singkat semua orang tahu, gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Sekarang nggak perlu begitu, Pak. Langsung klik status, wah langsung share kemana? Ya. Akhirnya yang jadi korban siapa? Termasuk Bapak mungkin jadi korban. Masuk ke dalam HP Bapak, kan? Makanya harus dikasih filter, Pak. Ya. Ya, akun-akun yang abal-abal ini tidak boleh masuk. Nanti bisa merusak, ya. Selain merusak pemandangan, merusak keyakinan, ya, merusak prinsip. Kita harus berhati-hati hidup di zaman seperti ini. Ya, makanya Nabi Yusuf alaihissalam, kalau kalian mengkultuskan sesuatu, itu sebetulnya buatan bapak-bapak kalian, buatan daripada tokoh-tokoh di tengah kalian itu. Ini Quran sudah menyebutkan demikian. Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, dan semua nabi mengatakan ini. Surah Hud ayat 50. Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada sembahan bagimu selain Dia. Sehingga ini inti daripada ajaran setiap nabi, ya. Kita lihat dosa yang dilakukan oleh umat-umat, ya, dari nabi terdahulu itu berbeda-beda, Pak, itu, Pak. Dosa umatnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ya, melakukan kesyirikan dan juga melakukan, mohon maaf, homo. Dosa kaum Nabi Lut sama juga seperti itu. Dosa kaum Nabi Soleh, durhaka, ya. Dosa kaum Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, apa itu, mengingkari mukjizat pada nabi yang diutus di tengah mereka, macam-macam. Tapi ketika Allah SWT menjelaskan dosa-dosa itu, selalu diawali dengan u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan sesuatu pun. Ini menunjukkan bahwa tauhid ini memang ajaran pertama, ya. Dalil yang paling gamblang, Bapak Ibu sekalian, rukun Islam yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu sebelum Ramadan, ada berapa murid, Pak? Rukun Islam ada berapa? Ya, 6 atau 7? Berapa? 5, Pak. Enggak ada 6, enggak ada 7. Yang pertama apa, Pak? Syahadat. Apa itu? Tauhid itu, Pak. Baru kemudian sholat, zakat. Kalau tauhid kita sudah benar nih, ya, maka PR kita selanjutnya membenarkan bagaimana cara sholat kita, zakat kita, ya, puasa kita hari ini kita praktekkan, haji kita mudah-mudahan semua diantara kita dimampukan untuk ke sana, ya kan? Jadi ini, ya, tauhid. Kemudian terhadap sembahan orang-orang kafir ada dua argumentasi rasional yang bisa disampaikan. Pertama, bahwa Tuhan-Tuhan tersebut tidak memiliki sifat uluhiyah sedikit pun. Tidak ada sifat uluhiyah. Apa itu sifat uluhiyah? Sifat yang mengharuskan mereka untuk diibadahi, ya. Tidak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebetulnya zat Allah Subhanahu wa taala ini sudah dikenal, ya, dari masa ke masa itu sudah dikenal. Namun tidak semua orang mengenal sifat-sifat Allah. Tapi nama Allah itu sudah tidak asing, ya. Termasuk kalau kita kembali kepada sejarah, ada seorang sufi besar yang sebetulnya secara notabene membenarkan semua agama dia. Tapi dia condong yang disebut itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Jalaluddin Rumi, kalau kita pernah mendengar namanya itu kan. Sehingga pada dasarnya
dia itu membenarkan apa yang semua yang dilakukan orang, ya. Tapi ujung-ujungnya ya semuanya kembali kepada Allah, ya, seperti itu. Dan semua orang yang pernah berkeliling, ya, melihat, ya, ataupun dia pernah beragama ini, maka dia akan menjumpai bahwasanya, ya, secara rasional, ya, Allah SWT adalah zat yang paling berhak untuk diibadahi. Makanya orang-orang yang mu'allaf ini Pak, kadang-kadang mereka itu lebih serius belajar, karena mereka untuk mendapatkan kebenaran itu melalui proses perjuangan, perjalanan. Kita warisan Pak, apa yang bisa kita lakukan dengan warisan? Ya, orang dapat warisan, orang ini juga warisan, bagi-bagilah, gitu ya. Kalau perjuangan, dia akan perjuangkan, ya. Makanya kita yang telah mendapatkan warisan Islam dari kedua orang tua kita, perjuangkan warisan itu sampai benar-benar, ya, sampai ke akar-akarnya, sampai kita mendapatkan, ya, warisan itu yang benar, tidak sekedar dari kedua orang tua kita, namun benar-benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pertama, mereka tidak memiliki sifat uluhiyah, ya. Apa diantaranya? Tidak mampu mendatangkan manfaat, tidak mampu menolak mudarat, ya, tidak mampu menjadikan sesuatu, menciptakan sesuatu, tidak mampu Pak. Makanya dalam surah Al-Hajj disebutkan, ya, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, Allah memberikan permisalan kepada kalian, perumpamaan di dalam Al-Qur'an, ya. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa lam yajtama'u lah. Orang yang zat ataupun sesuatu yang kalian ibadahi selain Allah, mereka enggak sanggup untuk menciptakan sesuatu pun, walaupun hanya seekor lalat. Jadi lalat ini Pak mengandung unsur ketauhidan. Apa sih fungsinya? Mengganggu makhluk kecil ini, apalagi masuk makanan, udah geli, kan? Tapi Bapak Ibu sekalian, ini sebagai bukti ketauhidan. Mereka yang mengkultuskan, ya, selain Allah SWT, coba suruh menciptakan, yang dikultuskan itu suruh menciptakan lalat saja, makhluk yang enggak berguna, buat tidak bisa Pak. Bahkan apa? Wa iyaslubhumul dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kalau seandainya dia punya makanannya itu kemudian disentuh lalat, dia juga bisa ngejar. Terbang lalatnya ternyata. Nah ini kan menunjukkan bahwa dia lemah sebetulnya. Makanya ini sebagai dalil, ya, argumentasi untuk menjelaskan bahwasanya apa yang mereka sembah itu lemah, dan juga tidak mendatangkan manfaat selain tidak mampu menolak mudarat apapun juga, ya. Allah berfirman, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Surah Furqan ayat 3. Mereka menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La yakhluquna syai'an, padahal yang mereka kultuskan itu tidak menciptakan sesuatu pun. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka sendiri yang diciptakan. Wa la yamlikuna li anfusihim dharran, dan tidak mampu untuk menolak kemudaratan, ya, ataupun mendatangkan kebaikan. Wala yamlikuna mautan, tidak mampu untuk menolak kematian, ya, mati tidak bisa ditolak Pak. Wala hayatan, dan tidak pula untuk mendatangkan kehidupan. Wala nusyura, ya, subhanallah. Ada orang katanya mampu, ya, menghidupkan sesuatu karena nggak mau aja takut dikultuskan misalkan. Ya, ditiup, ada makhluk yang mau mati ditiup hidup lagi, ya, takut dikultuskan. Jadi seperti ini, jadi lucu cerita-cerita seperti itu, ya. Kalaupun kita
meniup sesuatu kemudian menjadi sembuh orang yang sakit, itu bukan karena kita, Pak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan, memberikan contoh, ya. Ketika seorang sedang sakit, maka bacakanlah doa, Allahumma rabbana si adhibil ba'sa, ya, ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama, yaitu kemudian ditiupkan tangan kita, usapkan kepada bagian yang sakit, orang yang kita jenguk atau badan kita sendiri misalkan, tidak masalah seperti itu. Namun ya, ketika seandainya kita sembuh setelah itu, maka bukan ucapan kita yang menjadikan sembuh, tapi karena siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah perbedaan antara orang bertauhid dan tidak. Maka semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ya. Kemudian dalam surah Saba disebutkan, qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah, ya, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, kalau memang benar kamu ini dalam keadaan kebenaran, ud'u alladziina za'amtum min dunillah. Udah, minta saja kepada yang kamu sembah selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin, tidak mampu dia itu melakukan sesuatu pun, ya. Fis samawati wala fil ard, tidak mampu melakukan sesuatu pun baik di langit maupun di bumi. Loh, kok bicaranya langit, bicaranya bumi? Memang ada orang yang bisa ke langit? Maknanya apa, Pak? Maknanya adalah jika seandainya kita minta pertolongan kepada orang di muka bumi ini, maka semua orang di muka bumi tidak akan bisa memberikan pertolongan kecuali dengan izin Allah. Langit maknanya apa? Seandainya seorang mengkultuskan malaikat, meminta tolong kepada malaikat, maka malaikat satu pun tidak akan sanggup menolong kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Bagaimana kurang apa malaikat ini? Malaikat Jibril. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat harus ketakutan, ternyata ketika melihat wujud aslinya, Pak, subhanallah, ya, malaikat Jibril memiliki 600 sayap yang ketika sayap itu dikepakkan memenuhi ufuk langit itu penuh, Pak, dan wajahnya nampak gede banget itu kan. Kira-kira kalau kita yang lihat gimana, Pak? Kita bayangin aja, loh, kalau ada muka segede masjid aja misalkan di langit menghadap kita sambil nyengir begitu kan, takut kita. Itu memenuhi langit, Pak. Bagaimana gak pingsan itu kan? Subhanallah. Dan ketika melihat itu hampir-hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam menerjunkan badannya ke jurang saking takutnya. Subhanallah. Nah, yang seperti itu saja tidak sanggup untuk menolong kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Zabaniyah, ya, subhanallah, bagaimana malaikat Zabaniyah? Ya, tukang nyiksa orang di neraka, yang seandainya kalau kita mau mau tahu segede apa ukurannya, cari laut yang paling dalam di dunia itu, Pak, ya. Laut yang paling berapa meter gitu, Pak? Ada 10.000 meter ada, yang paling dalam di dunia. Seandainya malaikat Zabaniyah itu di laut yang paling dalam di dunia, maka telapak kakinya itu akan berada di dasar laut. Telapak kakinya, Pak, di dasar laut, dan mata kakinya tidak tersentuh air. Artinya apa? Gede banget gitu kan. Gede banget. Yang seperti itu tidak sanggup, ya, untuk menolong jika Allah tidak mengizinkan, ya. Makanya di sini baik di langit atau di bumi tidak ada yang sanggup. Wa ma lahum fihima min syirkin, dan Allah itu tidak punya sekutu satupun, ya. Wa ma lahu minhum min dhahir, ya. Jadi tidak ada di antara mereka
yang menjadi pembantu Allah untuk melakukan sesuatu, karena Allah Maha Kuasa. Jika seandainya Allah memerintahkan malaikat bukan karena tidak mampu, Pak, tapi karena untuk menunjukkan kekuasaannya. Ya. Masa seorang penguasa langsung nangani nyapu sendiri, itu kan tidak mungkin. Maka dia akan punya asisten-asisten, pasukan-pasukan. Nah, ini untuk menunjukkan, makanya disebut junudullah, pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat-ayat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun bertanya ya kepada orang-orang kafir jahiliyah pada zaman itu dalam surah Al-A'raf ayat 191 192, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah kalian ya mensekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan sesuatu pun, justru merekalah yang diciptakan. Nah, itu kan. Mereka sama, makhluk seperti kita, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yastati'una lahum nasra, bahkan untuk menolong diri mereka sendiri saja tidak mampu, Pak. Wala anfusahum yansurun, ya, dan mereka juga tidak mampu memberikan pertolongan. Jadi keadaan sembahan-sembahan mereka sangat lemah. Jangan kita kemudian ya meyakini, dia punya bukti begini-begini. Tidak. Bapak Ibu sekalian, yang punya bukti dahsyat itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama mukjizat. Mukjizat itu punya bukti yang dahsyat sekali. Bagaimana tidak Nabi kemudian membelah bulan menjadi 2, dan tidak hanya bisa disaksikan di Mekah saja pada zaman itu. Semua orang yang melihat bulan dalam tidak dalam keadaan mendung akan menyaksikan. 1. Ya. Contoh lain peristiwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya. Tanah diambil, Pak. Ya, ditiup. Jadi itu? Burung, Pak, terbang loh, Pak. Orang buta diusap langsung bisa melihat. Subhanallah. Nah, ini luar biasa. Orang mati bisa dihidupkan, Nabi bisa. Sehingga satu saat ada orang yang mati, kemudian umat Nabi Isa alaihissalam membutuhkan bukti kebenaran kenabian Nabi Isa. Coba kalau kamu memang Nabi, hidupkan orang mati. Maka dihidupkanlah orang mati tersebut. Maka orang mati itu setelah dihidupkan, Pak, dia ngomong, kok saya sudah dihidupkan, saya kira sudah kiamat. Akhirnya balik lagi masuk ke dalam kandang lagi. Mana? Masuk dalam kubur lagi, Pak. Subhanallah. Jadi seperti itu. Ini pertama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya mukjizat yang dahsyat sekali. Banyak, ya. Bukan hanya itu. Keluar air dari tangan beliau, ya. Kemudian beliau mengetahui peristiwa-peristiwa yang Allah kehendaki untuk tahu, yang menyebabkan orang Yaman langsung beriman pada zaman itu. Al-Quran mukjizat sepanjang masa. Hal kedua yang memiliki peristiwa luar biasa itu adalah apa, Pak? Karomah. Nah, dalam konsep ketauhidan, karomah itu maknanya adalah suatu kemuliaan yang Allah berikan, ya, kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan. Siapa wali-wali Allah itu? Orang-orang yang beriman. Ya. Di dalam surah Yunus disebutkan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nanti kalau Bapak ditanya tentang wali, ya, ini saya tunjukkan ada di dalam surah Yunus. Ketahuilah bahwasanya wali Allah itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali Allah itu tidak akan ditimpa rasa takut dan tidak akan bersedih mereka itu. Nah, ini wali Allah, Pak. Ayat 62, 63, 64. Allah sendiri yang mendefinisikan walinya, itu kan.
Ketahuilah bahwa wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak akan ditimpa ketakutan dalam hati mereka. Kenapa enggak ditimpa ketakutan? Karena saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, dan tidak ada yang menjadikan dia sedih. Sesulit apapun kehidupannya, ya, sesusah apapun dirinya, dia tidak akan sedih. Kenapa? Karena tahu kesedihan yang Allah berikan kepada seorang itu jalan untuk menuju satu kebahagiaan. Dalilnya inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ciri ketiga alladzina amanu, ya, ayat 63. Wali Allah itu mereka beriman, bertauhid. Nyuntuh tauhidnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu Pak, bertauhid. Ciri keempat wakanu yattaqun, orang wali Allah itu mereka bertakwa dan terus meningkatkan ketakwaannya. Ciri kelima lahumul busyra, mereka akan selalu mendapatkan berita gembira. Artinya apa? Ya, mereka ini hatinya selalu tenang, selalu bahagia, ya. Ini karomah seperti ini Pak. Bagaimana mungkin hidup dalam keadaan sulit kemudian dia masih bisa tenang bahagia? Salah satu contoh adalah bagaimana seorang sahabat berguru kepada seorang tabi'in. Siapa itu? Masih ingat? Saya pernah cerita mungkin. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berguru kepada siapa Pak? Berguru kepada Abu Kilabah. Subhanallah. Ini sahabat datang, lihat kok ada orang rumahnya sudah reot, ya, fisiknya sudah lemah, berjalan pun dengan alat bantu, ya, duduk saja sudah tidak bisa tegak, ya. Kalau kita masih bisa nyender Pak, itu nyender malah gak enak, ya. Subhanallah. Tapi yang berfungsi di antara organnya yang paling berfungsi adalah lisannya, masih begitu fasih ketika berzikir, membaca Al-Quran, sehingga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pun bertanya, wahai Tuan, kok Anda masih bisa, ya, bersyukur, berzikir dengan tenang seperti ini, sementara keadaan Anda seperti ini, mata sudah rabun, fisik lemah, stroke, tapi subhanallah kok bisa seperti ini? Sementara banyak orang-orang yang memiliki kehidupan yang lebih layak dari Anda, sementara mereka masih mengeluh. Ternyata apa Pak? Kemampuan dia untuk bertahan, kemampuan dia berzikir, ini adalah karomah yang Allah berikan kepadanya. Jadi karomah gak cuman sekedar ketika orang gak mempan dibacok, orang mampu berzikir dalam keadaan sesulit apa. Sehingga ketika ditanya seperti itu, apa rahasianya? Nah ini mulai belajar nih, Abu Ubaidah belajar tapi ini apa rahasianya? Kata Abu Kilabah, karena Allah telah memberikan dua nikmat kepada saya. Yang kedua nikmat tersebut bagi saya lebih bernilai daripada seluruh isi dunia ini. Apa itu Pak? Masih ingat dulu saya sampaikan? Lupa-lupa ingat Pak. Tidak apa-apa lupa ingat, yang penting jangan lupa ingatan Pak, bahaya ya. Nikmat yang pertama yang Allah berikan katanya, ya, Allah telah memberikan kepada saya qalban syakiron, hati yang senantiasa bersyukur. Subhanallah Pak. Tidak semua orang dikasih itu Pak. Siapa yang dikasih? Ya hanya wali-wali Allah saja. Orang yang dekat dengan Allah SWT, menjalankan syariat dengan benar, ya. Sehingga apa? Yakin dengan janji Allah. Yang kedua yang Allah berikan kepada saya adalah, kata Abu Kilabah, walisanan dzakiron, Allah berikan kepada saya lisan yang selalu mudah untuk digunakan berzikir, ya. Subhanallah. Nah, ini konsep kewalian di dalam Islam seperti itu, ya.
Kemudian argumentasi kedua untuk membantah ya orang-orang yang ya menyalahi uluhiyah Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa orang-orang musyrik Mekah itu mengakui sebetulnya tentang ya rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kemahaesaan Allah, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui. Tapi mereka pun juga masih menduakan peribadatan kepada selain Allah dengan dalih, Pak, dengan alasan apa? Alasannya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, ya, surah Az-Zumar ayat 2 atau 3 ya. Jadi loh, kami itu enggak menyembah mereka kok, tapi kami ini sebetulnya menjadikan mereka ini sebagai perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tujuannya supaya kami lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah orang-orang yang saleh. Ternyata apa? Justru menjauhkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Ghazali, Pak, di dalam kitab Ihya ada perkataan yang bagus sekali, man ya'budullaha bighairi ilmin fala yazidu indallahi illa bu'dan. Kata Imam Al-Ghazali, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka tidak akan mendekatkan dirinya kepada Allah, justru akan menjauhkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ilmu memiliki peran, ya. Sehingga orang-orang musyrik jahiliyah mereka itu niatnya beribadah kepada Allah, namun karena ilmunya tidak benar dan tidak mau dikasih ilmu, Pak. Ya, ketika ilmunya datang dikasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau ya menerapkan ilmu tersebut, ya. Mereka juga mengakui bahwa Allah adalah pencipta dan di tangannya segala kekuasaan, ya. Semua kekuasaan segala sesuatu itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui itu, Pak, ya. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 itu disebutkan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, disebutnya manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ternyata apa? Di sini tujuan daripada penciptaan manusia itu untuk bertakwa. Tujuan penciptaan manusia itu supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika takwa itu mulai terjadi penurunan nilai, terjadi degradasi, maka mulailah diperbaiki takwa tersebut. Dengan apa, Pak? Dengan adanya syariat berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah sarana yang Allah lakukan untuk memperbaiki keadaan ketakwaan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya, supaya kalian bertakwa, ya. Ini tujuan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan bagi kalian ya bumi itu berupa hamparan, ya. Wassamaa binaa, bumi itu hamparan, Pak, ya. Loh, katanya bulat, Ustaz. Ya, itu dibahas nanti, jangan sekarang. Wassamaa binaan, dan langit itu bangunan, Pak, bangunan-bangunan kokoh. Nanti kita akan lihat pada hari kiamat itu dia akan terbuka, ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, langit itu akan disingkap, kemudian di sana abwaba, ada pintu-pintu gerbang raksasa. Subhanallah. Dan itu ini akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Teknisnya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Itu Allah yang lebih tahu itu nanti, Pak.
Ya. Di mana Allah juga akan menggulung pada hari kiamat, bumi ini digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam surah Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, di saat itulah diganti ya bumi yang kita tempati ini bukan lagi di sini. Dan satu riwayat disebutkan juga bahwa semua manusia akan digiring ke Syam, sehingga seluruh bumi ini akan dihancurkan kecuali bumi Syam, karena di sana akan dikumpulkan seluruh manusia, akan digiring. Apa yang menggiringnya? Api, Pak. Api datang dari segala penjuru, sehingga manusia tidak ada pilihan lain kecuali dia harus lari. Ya, ketika lari, bagaimana dengan bukan ada laut habis, Pak, nanti, Pak. Kenapa itu? Karena saking panasnya, maka air daripada laut tersebut akan mendidih, kemudian hilang, semua manusia akan melewatinya. Itu pada hari kiamat. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, yang dari bumi yang disiram dengan air hujan itu Allah kemudian menurunkan rezeki kepada kalian. Minas thamarat, dari ya buah-buahan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Apa yang diketahui? Bahwa tidak selayaknya Allah itu untuk diberikan tandingan, ya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan, anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana mungkin Allah akan memiliki anak sementara Allah tidak memiliki istri? Bagaimana mungkin? Nah, itu dalam surah Al-An'am. Ya. Dan seandainya seperti itu, maka berarti ada dua Tuhan. Padahal disebutkan dalam surah Al-Anbiya, ya, amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Apakah mereka hendak menjadikan Tuhan ya selain Allah Subhanahu wa taala? Seandainya mereka menjadikan Tuhan selain Allah, niscaya kedua Tuhan tersebut akan berebut kekuasaan, Pak. Idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaqa. Atau jika tidak seperti itu, setiap Tuhan akan membawa ciptaannya dan akan ngaku, ini ciptaan saya. Tuhan yang satu mengatakan, ini ciptaan saya. Akan seperti itu, ya. Tapi ternyata tidak demikian. Itu Quran menceritakan demikian. Nah, ini tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, beriman terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman terhadap nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah yang perlu kita pahami itu, Pak. Bahwa ya setiap nama Allah itu akan mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat Allah itu mengandung nama, ya. Disebutkan di dalam Qawaidul Muthla, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau menjelaskan dua hal itu harus dipahami di dalam nama dan sifat Allah. Sekali lagi, bahwa setiap nama Allah itu akan mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat Allah itu mengandung nama. Contoh, Allah punya nama Ar-Rahim, maka Allah punya sifat Ar-Rahim juga. Allah punya nama Ar-Razzaq, ya, yang maha memberikan rezeki, maka Allah punya sifat Ar-Razzaq, ya. Ini contoh daripada nama yang mengandung sifat. Kemudian contoh sifat, tadi disebutkan bahwa tidak setiap sifat Allah itu mengandung nama, ya. Jadi sifat Allah tidak mengandung nama Allah. Contoh istiwa, Allah punya sifat istiwa. Allah tidak punya nama mustawi, ya, karena beristiwa mustawi tidak ada, gitu kan, ya. Dan seperti itu. Allah punya
sifat ad-dhahak, maka Allah juga tidak punya nama ad-dhahik. Nah, tidak ada seperti itu ya. Kenapa? Karena ya itu tadi telah disebutkan kaidah yang harus kita pahami ya, setiap nama Allah akan mengandung sifat tapi tidak sebaliknya ya, seperti itu. Ini hal yang harus kita pahami pertama. Kemudian nama dan sifat Allah itu sebetulnya sudah dijelaskan secara gamblang, Pak. Ya. Secara jelas di dalam semua kitab-kitab samawi. Ya. Semua kitab samawi telah menjelaskan nama dan sifat Allah. Termasuk sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah dijelaskan ya, semuanya. Ya. Sehingga semua agama samawi itu memerintahkan kepada ketauhidan pada dasarnya begitu. Lah kok sekarang kemudian kitab samawi menjadi sumber daripada kesyirikan? Maka ini jelas sudah terjadi perubahan ya. Kemudian yang kedua, ketika kita meyakini adanya nama Allah Subhanahu wa taala, kita hindarkan diri dari 4 hal ya. Apa 4 hal itu? Yang pertama, menghindarkan diri dari tahrif atau mengubah nama Allah. Tidak boleh, harus dijaga. Tahrif itu mengubah, perubahan pada huruf ataupun nama itu akan menjadi Al-Hamid. Misalkan Allah punya nama Al-Hamid, zat yang maha terpuji, maka tidak boleh diubah menjadi Al-Khamid ya. Subhanallah, Pak. Bedanya apa? Titik saja. Hamid itu pakai ha, Khamid pakai kha. Al-Hamid, zat yang maha terpuji. Al-Khamid artinya apa? Yang maha gelap. Na'udzubillah. Allah tidak punya nama yang menggelapkan seperti itu. Maka kita hindarkan ini. Yang kedua, kita hindarkan dari ta'til. Ya. Ta'til. Apa itu ta'til? Meniadakan, menghilangkan sebagian besar nama-nama Allah, kemudian menetapkan dengan nama-nama yang dirumuskan ya, oleh ulama tertentu. Maka kita hindari di sini ya, nama Allah tetap. Karena di dalam ayat tentang Asmaul Husna pun disebutkan di sana ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah itu punya Asmaul Husna. Apa itu? Nama-nama yang terbaik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah. Kita disuruh berdoa, Pak. Berdoalah dengan Asmaul Husna tersebut. Jadi kita boleh berdoa dengan Asmaul Husna. Ya Razzaq urzuqni, ya Allah zat yang maha memberikan rezeki, berikan rezeki kepada saya. Ini boleh kita berdoa seperti itu ya. Jadi asal muasal kenapa ada perintah untuk berdoa dengan Asmaul Husna, berdoalah dengannya. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, Nabi menyebut Rahman nama siapa? Nama Allah. Maka Nabi menyebut zat yang maha pengasih, zat yang maha pengasih, wahai zat yang maha pengasih, kasihilah saya. Nah ini, maka orang-orang mengatakan, oh saya tahu sekarang nama Tuhannya Muhammad, tahu saya sekarang. Tuhannya Muhammad itu ternyata jin yang namanya Rahman, begitu. Nah, ini kata orang-orang kafir. Maka turunlah ayat ya, walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang terbaik. Fad'u biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut, kan? Nabi sudah mencontohkan. Nah, ini. Jadi ini Pak, tidak boleh dihilangkan ya, tidak boleh dihilangkan. Termasuk menghilangkan adalah ketika menerjemahkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan hal atau dengan makna yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini termasuk
Contoh istiwa, maka istiwa ini ya istiwa artinya. Kemudian tidak bisa diartikan dengan yang lain. Contoh istaula misalkan. Istiwa artinya bersemayam, istaula artinya menguasai. Tidak boleh dipindah artikan seperti itu. Kenapa? Karena memindah artikan itu berarti telah menghilangkan nama Allah sebagaimana Allah kehendaki. Ya. Tentu ketika kita menyebutkan nama dan sifat Allah berbeda dengan manusia. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Nah, jadi sudah dihilangkan di situ. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah SWT. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini juga penetapan yang sebelumnya itu peniadaan semua jenis tidak ada yang sama dengan Allah, tapi jenis kedua itu ditetapkan bahwa Allah memiliki ya pendengaran, bahwa Allah melihat. Nah, loh manusia kan juga melihat lah, maka di situ kita harus pahami ternyata melihatnya manusia dengan cara Allah melihat itu berbeda. Manusia itu penuh dengan keterbatasan. Ini taktil. Kemudian yang ketiga takyif, tidak boleh takyif. Apa itu? Takyif itu menanyakan ya, atau menvisualisasikan ya, itu tidak boleh itu ya. Misalkan hadis tentang turunnya Allah SWT, oh Allah itu turunnya begini ya, tidak boleh seperti itu ya. Kenapa? Karena itu adalah ya bagian daripada hak Allah SWT, dan Allah yang Maha tahu. Sehingga ketika Imam Malik ditanya ya, ketika beliau menjelaskan tentang Allah itu punya sifat istiwa, yaitu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia bersemayam, maka ada salah satu muridnya yang bernama Wasil bin Atha nanya, wahai Imam, bagaimana istiwanya Allah itu? Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun, istiwa ataupun bersemayamnya Allah SWT itu sudah diketahui oleh kita semuanya. Maksudnya sudah diketahui bagaimana? Maksudnya sudah diketahui adalah kita mengetahui bahwa hanya Allah lah yang tahu. Nah, itu kan. Kita mengetahui Allah lah yang tahu. Jadi bukan berarti kita mengetahui itu kita tahu Allah yang Maha tahu. Itu cukup sampai di situ, kan? Tidak perlu dibagaimana-bagaimanakan. Ya. Wasu'alu anhu bid'atun, kata Imam Malik. Menanyakan cara istiwanya Allah itu menjadi bid'ah. Loh kenapa? Loh sahabat nggak pernah nanya ini kepada Nabi kok. Kenapa sahabat nggak pernah nanya? Karena sahabat tahu itu adalah wilayah yang tidak boleh ditanyakan. Kita hanya disuruh beriman saja. Kita nggak disuruh mendefinisikan ya. Kita suruh mengimani tok. Ya. Kalau semua harus didefinisikan, kemudian kita diberikan berita tentang adanya lauh mahfuz, ada bangunan kokoh di langit, kita suruh menggambarkan gimana? Sementara Allah hanya menggambarkan bahwa di sana ada lauh mahfuz, ada Ka'bah yang di langit yang dikelilingi oleh para malaikat. Berarti sampai di situ apa yang dilakukan? Percaya, beriman kita dengan apa yang disebutkan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Nah, di situ Pak. Ini. Kemudian yang keempat, tidak boleh kita melaksanakan tamthil, menyerupakan ya, atau tasbih, menyerupakan ya sifat Allah SWT dengan manusia. Tidak boleh, kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Di mana dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah akan menggulung langit dan bumi pada hari kiamat dengan tangan kanannya. Loh, berarti begini dong, tidak bisa dianalogikan begitu, kan? Ya. Yang tahu caranya ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian penting, terpenting untuk kita ketahui ya Bapak sekalian. Baik, saya rasa ini jika ada pertanyaan boleh disampaikan ya.
Jadi sekali lagi ada 4 hal tadi ya. Beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, itu wujud Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap uluhiyah, rububiyah Allah, kemudian beriman terhadap asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam. Silakan Pak, jika ada yang ingin disampaikan boleh. Silakan.